Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukru lillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina wa habibina wa Muhammad ibn Abdullah النبي الرسول الذي لا نبي ولا رسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسأله إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مقبولا وتجارة لن تبور يا علم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور آمين. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, juga ibu yang baru datang di luar ya. Kembali Allah mempertemukan kita di rumahnya mulia ini, yang insya Allah sama-sama berniat tolabul ilmi. Semoga memudahkan jalan kita ke surga, memberkahi, merahmati dan membahagiakan kita semua dan keluarga kita fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadis hari ini adalah hadis 1701 ya. 1701 apa? 16 sudah apa? Oh. Satu 698. Baik. Hadits Imran bin Husain qala. Hadis ini berasal dari seorang sahabat namanya Imran ibn Husain ya. Dia berkata, qala rajulun, dia berkata pada seorang laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu'rafu ahlul jannah mi ahlin nar. Bisakah dikenal penghuni surga dan penghuni neraka itu? Jadi bisakah diketahui atau dikenal ahlul jannah min ahlin nar? Bisakah dibedakan kira-kira untuk melihat, oh ini calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka? Qala na'am. Ternyata jawab Rasulullah, benar bisa dilihat itu. Kemudian orang laki itu berkata, falima ya'malul amilun. Kalau begitu mengapa kok orang itu harus beramal? Karena sudah bisa dibedakan yang surga mereka, kok ini harus ada usaha untuk menjadi penghuni surga. Dijawab oleh Rasulullah, kullun ya'malu lima khuliqalah. Semuanya itu akan berbuat atau melakukan apa-apa yang telah diciptakan untuknya. Aulima yusirolahu, atau untuk apa yang dimudahkan baginya.
Sehingga secara harfiah ya, secara literal ini mendukung pendapatnya kaum fatalis ya, kaum Jabariyah itu tampaknya ya. Karena Rasulullah semuanya akan berbuat sesuai dengan ciptaan Allah, yang diciptakan oleh Allah atau yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Jadi memang ayat Al-Quran juga ada yang sejalan dengan ini ya. Antum wa ma ini juga menciptakan apa yang kau lakukan gitu, ayatnya lupa saya ya. Jadi ada yang memahami tidak seperti ini ya, tidak Allah menciptakan senarionya kemudian kita hanya jalani ya. Ini secara harfiahnya seperti itu. Kulun ya'malu lima khuliqalah ya. Semuanya akan bersesuai dengan yang ciptakannya. Jadi Allah yang menciptakan bahagia atau sengsara seakan begitu. Alama aulima yusirolah, atau seperti bagaimana Allah memudahkan baginya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Qadar. Di Bukhari dalam kitab Qadar, babu jafil qalam ala ilmillahi ta'ala. Babu jafil qalam. Itu dimaknai apa jafil qalam? Keringnya pena. Ya, keringnya pena ya. Lalu penanya Allah sudah menulis ini. Sudah ditetapkan Allah begini, ini begini ya. Tapi coba saya baca di sini ya. Depannya Ayuk rafu azumin ahlin nar al-murad bisu'al ma'rifatul malaikah. Tapi di sini kan yang dimaksud pertanyaannya adalah ma'rifatul malaikah. Jadi apakah malaikat itu tahu bisa membedakan antara neraka dan ahli surga? Auman atta'ahu Allah ala dzalik, atau pada orang yang Allah memberikan kesuksesan kepada itu untuk bisa melihat ini ahli surga, ini ahli neraka. Wa amma ma'rifatul amil aw man syahada fa in ma yu'rafu bil amal. Sementara orang yang berusaha yaitu menyaksikan apa yang diperbuatnya. Jadi kalau amalannya kebaikan terus, tentu tampak bahwa dia calon ahli surga. Wa ma'nahu, makna dari hadis ini ayyumayyaza wa yufarraqa bainahum hasbi qada'illahi wa qadarihi. Tetapi makna dari hadis ini ada untuk membedakan agar dibedakan antara keduanya berdasarkan takdirnya Allah, berdasarkan takdirnya Allah. Apakah ini ada kaitannya dengan bakal? Bapak? Ada kaitannya dengan takdir yang lalu, yaitu ditetapkan oleh Allah rezekinya, ajalnya, amalannya, kesengsaraan dan kebahagiaan. Nah ya, masalahnya kan beda pendapat. Apakah amalan memang sudah Allah tetapkan? Jadi senario ini dari Allah. Itu yang Jabariyah. Ya. Sementara yang non Jabariyah tidak seperti itu, tetap karena yang dilakukan itu baru mengarah kepada itu. Kalau kejahatan itu mengarahnya ke surga, kebaikan mengarahnya ke neraka. Baik, saya lanjutkan dulu intinya. Falima ya'malu alimun ai idza sabaqa al-qalam bidzalik. Jadi kalau gitu apa gunanya orang berusaha?
Kalau sebelumnya sudah Allah menetapkan seperti itu, wala yahtajul amilil amal, maka orang yang berusaha itu berbuat dan melakukan apapun usahanya itu mesti tidak butuh itu. Kalau ditetapkan oleh Allah. Li'annahu sayasiru lama qadarullah. Karena dia pasti akan mengarah kepada yang sudah ditakdirkan baginya. Kullun ya'malu lima khuliqa lahu aw lima yusarrullahu ya. Maka semuanya akan berbuat apa yang Allah tetapkan oleh Allah dan apa yang dimudahkan baginya. Isyaratan ila annal ma'al mahjubun anil mukallaf. Ini mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa tempat kembalinya nanti sebenarnya tidak diketahui oleh mukallaf, oleh yang melakukan itu. Fa'alai ayastahid, karena enggak tahu maka dia berkewajiban untuk berusaha untuk mendapatkan surga atau ya. Fa inna amal ammarat ila ma yu'awwalu fi amali ta'ah. Maka apa namanya? Fa inna amalahu, maka segala amalnya itu ammar bitanda ila ma yu'awwalu ilaihi amruhu ghaliban, sebagai pertanda atau indikasi nanti dia akan kemana nasibnya ya. Ini penjelasannya seperti itu ya. Jadi tidak fatalis betul, tetapi ya, cenderung kepada qadariyah ya. Berikutnya 1699 hadis Syahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari sahabat bernama Syahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahli jannah. Sungguh seorang itu akan berbuat perbuatan yang dia dilakukan oleh penghuni surga. Fima yabdu linnas wa min ahli nar, yang kadang-kadang tampak bagi manusia seakan dia itu dari ahli neraka. Wa innal la ya'malu amalan nar, dan juga ada juga seorang yang berbuat amalan-amalannya penghuni neraka, tetapi tampak di hadapan manusia fima yabdulinas wa huwa min ahlil jannah. Jadi intinya tidak tahu persis ya, kalau begitulah ya, tidak tahu persis. Kan kadang-kadang yang nyeleneh itu kan ya, yang nyelenehnya itu kalau menurut apa yang lahiriahnya, oh ini calon neraka kan gitu ya. Tapi bisa jadi ternyata ini dalam hati ini ada juga yang seperti itu. Tampaknya yang dilakukan keperbuatan ahli neraka, tapi ternyata di ahli surga. Atau sebaliknya, tampaknya ahli surga ternyata neraka. Ya. Indikasinya gimana? Dalam keadaan sehari-hari. Jadi makanya karena indikasinya itu nggak jelas soalnya sih, ya, jelas. Ya. Jadi kan bisa jadi Pak, ini dan Rasulullah sudah apa dalam hadis ya. Jadi nanti hari kiamat itu ketika kita ditanya sholatnya dan lain sebagainya, bohong mau kata Rasulullah. Ya. Tampaknya melakukan sholat, bisa jadi sholatnya ini nggak ikhlas. Jadi nanti di hadapan Allah yang membuatkan itu. Bohong kamu beribadah itu, sholat itu. Nah, kita kan nggak tahu kan niatnya, Allah yang tahu. Jadi bisa jadi di sini tampak seperti ahli surga, tapi ternyata menuju neraka. Atau sebaliknya, tampaknya biasa-biasa saja, tapi ternyata ikhlas semua sehingga
dan berarti ahli surga. Ya. Jadi tampak lahiriahnya itu Pak, yang itu yang berbeda. Kita kan hanya luarnya saja, tapi hati kita tidak tahu. Benarkah dia itu sholatnya itu tulis ikhlas atau tidak? Ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil jihad. Ya. Ini dari al-Bukhari dalam kitab jihad. Ya, jihad. Babu la yaqulu fulanun syahid. Babnya si fulan atau si anu, kalau orang Indonesia anu itu yang tidak apa namanya, tidak sepantas, tidak sepatutnya untuk langsung mengatakan dia itu syahid. Hari ini kan kita banyak mengatakan oh syahid semua kan itu ya. Dulu di perang Uhud juga ada begitu. Waktu perang Uhud ya. Ini yang saya siapa namanya Gus siapa namanya lah. Lupa saya waktu itu ngisi di LMI tapi online ya. Yang mengatakan saya itu bangga kalau suruh berbicara tentang kebangsaan itu. Nah, terus dia berdalih Rasulullah itu juga nasionalisme tinggi. Dasarnya apa? Cintanya pada Mekah itu luar biasa. Terus dia mengkritiki orang yang nyanyian bagimu negeri jiwa raga kami kan gitu ya. Bagimu negeri ya. Itu ada yang mengatakan wah itu tanda tidak Islam benar itu. Mesti untuk kita kan lillah semuanya kita ya. Kul inna sholati wa nusuki, perintah dari Allah, katakan sholatku ya, wa nusuki segala pengorbanan maupun ibadahku, bahkan wa mahyaya wa mati matiku dan hidupku hanya karena Allah. Ya, ini kok hanya karena negeri. Ya belum malah menyalahkan yang itu, yang kul inna sholati itu dianggap menafsirkan dengan ra'yun pokok pendapat sehingga ancamannya neraka. Menurut saya kok terbalik. Yang benar mestinya kata itu kul inna sholati wa nusuki itu. Tapi kata beliau ini tidak. Kita yang dianggap kita menafsirkan dengan ra'yun yang diancamannya neraka itu. Ya. Karena saya bisa mencontohkan itu ya. Bahwa waktu perang Uhud itu ya, ada yang gugur di awal peperangan. Dan di antara itu ada penduduk kota Madinah. Saya lupa namanya ya. Itu ditulis seorang dosen saya di Madinah dulu ya. Judulnya Batalun ilan nar. Jadi, pahlawan tetapi menuju neraka. Pahlawan yang ke neraka. Jadi, karena ketika para sahabat yang lain mengucapkan selamat pada yang gugur tadi, absyiru bil jannah, bergembiralah Anda dengan surganya Allah. Rasul bertanya, dari mana kau tahu kok dia ahli surga? Dia kan gugur bersama kita ya Rasulullah di perang Uhud ini. Dengan saya tidak, dia itu di neraka. Ternyata banyak berbeda niatnya berbeda. Ya.
Kita berangkat karena Allah, tapi dia itu penduduk utama, dia berangkatnya tadi demi gengsinya kota Madinah. Pada nasionalismenya kan berarti. Dia tidak ingin kota Madinah diinjak-injak oleh orang luar Madinah. Syukur awal. Jadi ternyata ya tampaknya sama kan lahiriahnya. Jadi ternyata niatnya berbeda sehingga hasilnya pun berbeda. Ya. Prof, gimana kalau haji adanya ini meninggal di Mekah? Apa? Haji ibadah haji, tapi dia ingin meninggal di Mekah. Meninggal? Di Mekah. Di Mekah. Iya. Ya kalau niatnya haji ya fisabilillah semua. Kalau niatnya ya. Dan tuh kita diajari untuk semuanya niat lillahi ta'ala. Sama aja. Jadi kok ke Mekah haji berkali kalau niatnya pamer tok. Oh, haji kuping sakmene misalnya. Ya, pasti beda. Jadi sia-sia juga hajinya. Makanya innamal a'malu binniyat ya. Segala berbuat tergantung pada niatnya. Jadi salah niat bisa fatal hanya karena salah niat saja. Ya. Makanya sampai Allah bilang, kul, katakan selalu apa yang aku perbuat lillahi ta'ala. Gitu ya. Bab hijaji Adam wa Musa alaihi wassalam. Ya, ini apa perdebatan ya, bantah-bantahan ya antara Nabi Musa, Nabi Adam dan Nabi Musa ya, ya. Atau saling tuding-tudingan lah kira-kira begitu ya. Di situ diartikan apa situ? Bantah-bantahan. Ya. Perdebatan sama ya. Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ihtajja Adam wa Musa. Adam dan Musa ya, berdebat, berbantah-bantahan. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa pun berkata, ya Adam, anta abuna, hai Adam, engkau adalah nenek moyang kami, bapak kami. Khoyab tanah ya. Khoyab tanah itu dari khoba itu gagal, khoba itu gagal ya. Menjadi sia-sia. Khoyab tanah itu intinya menyalahkan gara-gara kau Adam. Kan dulu surga terpaksa harus ke bumi. Disalahkan Nabi Adam itu oleh Nabi Musa. Jadi membuat kita ini gagal karena harus turun ke bumi padahal mestinya di surga. Wa akhrajna minal jannah, ini lanjutannya. Dan karena engkau kami keluarkan kami semua dari surga. Jadi dengan kata lain, salahmu udah putih ya. Gara-gara kamu kami ini anak-anak turunmu harus turun ke bumi. Musa ini kurang ajar. Apa? Musa sama Adam kan masih punya kakek neneknya. Ya jauh sekali. Ya. Panjenengan. Apa? Kok gak panjenengan kamu? Bahasa Arab panjenengan itu enggak ada. Padahal anta maulana, Allah engkau ya. Insyaallah engkau juga. Orang Indonesia yang manu. Mestinya anta jadi antum bahasa Indonesia itu. Maunya itu panjenengan itu antum jadi gitu. Tapi orang-orang Arab sekarang enggak ada. Kadang-kadang tambah hadratuka. Tapi anta juga. Ya. Jadi
Nabi Musa protes lah, gara-gara kamu bapak kami bapak kami, tapi gara-gara kami ini keluar dari surga. Ini waktu gimana ya? Apa? Waktu gimana dialognya? Ya, tentu sudah sama-sama wafatnya, no. Ya nggak mungkin ketemu waktu itu, nggak mungkin kan. Jadi sudah di alam, bukan di alam dunia ya, minimal alam barzah ya. Qala lahu Adam, maka Adam pun berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, istafaka Allah bi kalamihi. Hei Musa, Allah memilihmu untuk berbicara langsung denganmu. Wa khatta laka biyadihi. Khatta itu sama makna menuliskan dan menggariskan. Dan telah menetapkan, maksudnya kamu dengan tangannya langsung, tangan Allah, kira-kira begitu. Atalumuni, lama yalumu itu mencaci, mencela. La yakhafu laumata laim itu ya. Tidak khawatir tentang cercaan atau caci makian para pencaci. Atalumuni ala amrin, apakah engkau itu mencaciku, mencelaku ala amrin qaddarallahu alayya, atas yang sudah ditakdirkan Allah kepadaku. Qabla yakhluqani bi arba'ina sana, 40 tahun sebelum aku ciptakan. Jadi Nabi Adam tidak mau disalahkan. Dikembalikan loh. Allah sudah menciptakan aku itu 40 tahun sebelum aku ciptakan. Jadi nasibku seperti itu. Jadi maka gampangnya itu takdirkan Allah sebelum aku 40 tahun sebelum aku ciptakan. Jangan salahkan aku, kira-kira begitu. Fahajja Adam Musa, maka Adam pun mendebat Nabi Musa. Fahajja Adam Musa, sebaliknya ulang nih. Dan Adam mendebat dan membantah Musa salatan, sampai 3 kali. Jadi ini maksudnya gara-gara begitu ya, maksudnya apa? Yang Nabi Musa ini berbeda pemahaman tentang takdir dengan Adam. Adam ini lebih cenderung kepada fatalis tadi. Jadi saya akhir keluar dari surga memang itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum aku ciptakan 40 tahun sebelumnya. Jadi jangan salahkan aku, kira-kira. Dan ini diulang 3 kali oleh Adam. Fahajja Adam Musa salatan 3 kali. Jadi kayaknya kalau seperti itu ya, seperti itu kayaknya yang fatalis pun dibenarkan, mungkin tidak sampai dianggap dosa. Nah, dan takdir kita semua yang menentukan Allah semua, tidak berakibat dosa juga. Jadi artinya seakan-akan itu istihad kita salah pun tidak berdosa. Dan yang benar dapat 2 pahala. Jadi antara 2 paham tadi kayaknya karena karunia Allah, karena rahman rahimnya, maka tetap dimaafkan. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Qadar. Bukhari dalam kitab Qadar, kalau sering menyebut takdir bukan qadar ya. Babu tahajju Adam wa Musa indallah. Babnya tentang perdebatan Adam dan Musa di sisi Allah. Ini Pak, yang ditanyakan tadi dijawab dengan bab ini.
tidak di dalam dunia, tapi sudah di hadapan hisabnya Allah di alam akhirat. Ya. Jadi perdebatannya ini ternyata di sana. Ya. Lah kok Rasulullah kok tahu? Kan itu juga ada. Belum terjadi ini berarti kalau di hadapan Allah hisab. Babnya ini. Ya tentu bisa tahu karena Nabi itu dapat wahyu dari sesuatu bab tentang akhirat semuanya kan belum terjadi, tapi Nabi kan menjelaskan tentang akhirat itu karena mendapatkan wahyu itu. Makanya orang beriman bertakwa kriteria pertama dan terutamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman yang gaib, tetapi tentu sumbernya Allah maupun Rasulnya, bukan dari dukun dan lain sebagainya, paranormal dan lain sebagainya. Ya. Ya, kita beriman dengan yang gaib, tapi yang bersumber dari Allah dan dari Rasul. Masalah alam akhirat itu semuanya gaib semua itu, dan belum terjadi. Tapi anehnya kita sudah tahu itu semua. Kalau kita mau percaya, dan itu bukti bahwa kita benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Maka berikutnya baru orang yang bil ghaib yuqimunas shalah, baru menegakkan sholat. Ya. Kenapa? Karena kita melihatnya yang gaib tadi. Sholat kalau dilihat lahiriahnya, apa gerakan terbatas saja. Pencak silat bukan, karate bukan. Orang Jawa sering menyebutnya jengkang-jengking tok. Kalau lahiriahnya seperti itu, padahal yang gaib itu mi'raj kita kepada Allah. Kita beraudiensi dengan Allah dan lain sebagainya. Jadi bagi orang beriman tentu kita percaya yang itu, tidak percaya pada gerakannya saja. Ya. Babun qaddara apa ya? Ada tasdidnya ya. Berarti fi'il berarti. Babun qaddara ala bani Adam hadzahu minaz zina wa ghairihi. Bab Allah telah mentakdirkan anak Adam itu nasibnya, baik nasib yang akan dilakukan di dunia, baik itu perbuatan zina dan lain sebagainya. Jadi Allah seperti anak-anak cucu Adam itu nasibnya mulai di dunia sampai di akhirat. Di dunia si A itu paling akan berbuat maksiat, berbuat ini dan sebagainya, itu sudah ditetapkan, ya, begitu. Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha kataba 'ala ibni hadzahu minaz zina. Sungguh Allah telah menetapkan pada anak-anak Adam itu ya, nasibnya seperti nasib apa? Mungkin nanti dia berzina atau dia mencuri atau dan sebagainya. Ditetapkan oleh Allah. Adraka dzalika la mukhalata. La mukhalata maknanya pasti. Adraka dzalik semuanya pasti akan menjumpai itu, menemui yang sudah ditetapkan itu tadi. Fa zinal aini an-nazar. Zinanya itu tidak zina yang kita pahami, itu yang sangat berat ternyata. Zina an-nazar, fa zinal ain an-nazar.
zinanya mata itu adalah melihat tentu yang bukan mahram ya, melihat yang diharamkan itu dinilai perzinaan tentu yang tidak kelas berat lah jadi dianggap zina juga. Wa zinal lisan al mantik, dan zinanya lidah kita itu yaitu al mantik. Manis sebenarnya omongan juga, omongan seperti perdebatan tadi mantik itu ya. Gampangnya ya mulut kita yang suka cerewet itu zinanya. Wan nafsu tamanna wa tastahi. An-nafsu tamanna wa tastahi, itu hawa nafsu yang dimaksud ini. Tamanna apa? Berangan-angan sesuatu yang mustahil atau nyaris mustahil, itu tamanni. Wa tastahi yang apa ya? Kalau makanan yastahi itu membuat saya berselera ya. Jadi nafsu itu selalu berangan-angan dan menginginkan sesuatu yang diinginkan dengan luar biasa. Wal farju yusaddiqu dzalik wa yukadzibu. Al farj ya, farj saya kira kita tahu ya, itu membenarkan itu atau mendustakannya. Jadi artinya ya, setelah itu harus melihat yang harus berzina ringan, begitu lisan bisa dengan itu, nanti hawa nafsu yang menentukan apa betul dia berbuat zina yang sebenarnya itu atau tidak. Ya. Jadi Allah sudah menetapkan itu al-bin hadzahu minaz zina. Nasibnya dari perzinaan, mungkin yang mandek sampai melihat saja ya, sudah zina juga, tapi zinanya zina ya majazi lah, zina yang tidak sebenarnya, tapi itu pun sudah berdosa ya. Lisan juga begitu. Dan nanti yang menentukan terakhir adalah ya, al-farj itu, apa dia berlanjut ke situ atau tidak. Akhrajahul Bukhari fi kitabil isti'dzan. Dia dari Bukhari dalam kitab isti'dzan. Isti'dzan itu minta izin, isti'dzan itu. Babu zinal jawarih dunal farj. Babnya zinanya organ tubuh ya, selain zina yang sebenarnya ya, zinanya farj itu. Jadi zina berarti kira-kira bisa dibagi dua, yang satu zina yang sesungguhnya ya, yang itu dilakukan oleh farj, dan zina lain yang zina kelas ringan lah begitu, tidak seberat yang tadi bentuknya ya, seperti mata melihat yang diharamkan ya, atau lisan juga mengucapkan yang diharamkan. Itu yang kedua, baru zina yang sebenarnya hubungan seksual gitu ya. Yang telinga sama perut nggak masuk ya? Apa? Yang zina telinga, zina mulut, Ya. perut nggak masuk. Ya mungkin diwakili itu supaya. Karena yang sering sekali itu yang pertama adalah itu kan biasanya. Setelah melihat komentar mulutnya kan itu ya. Bukan kupingnya dulu. Biasa kan begitu. Tapi nanti pasti termasuk itu juga. Jadi utamanya adalah ini kira-kira begitu ya.
Dan saya kira intinya ada zina yang sesungguhnya, ada zina yang majazi, saya kira begitu saja. Sesungguhnya yang seksual yang bukan kepada yang dihalalkan, tapi ternyata ada zina-zina lain yang sifatnya majazi, yaitu organ tubuh yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk yang dibolehkan saja. Saya kira sehingga ini berarti kan mengajarkan kepada kita agar ekstra hati-hati. Karena zina yang seluruhnya yang sesungguhnya itu kan dosa yang sangat besar. Sehingga supaya kita tidak sampai melakukan itu, kita diberi rambu-rambu. Ya rambunya banyak, yang terakhir adalah itu. Nah, di sini aja sudah dimaknai zina majazi itu. Di sini ya, apalagi puncaknya adalah itu. Ya, kalau tabirnya orang-orang Buddha itu gimana? Apa? Orang-orang Buddha yang pakai kuning. Kenapa? Kan itu nggak pernah zina itu kuning. Oh. Siapa bilang belum pernah zina? Barangkali. Oh, barangkali. Saya pernah waktu itu saya mau berangkat ke Iran waktu itu ya. Di Menteri Agama, waktu Menteri Agamanya masih Pak Said Agil Munawari. Waktu itu. Pas kita di ruangnya beliau itu, kedatangan itu Pak, yang berpakaian agak kuning apa nama itu ya, kuning apa oranye, kuning ya. Ada yang perempuan juga waktu itu. Pak Akil Nawar Buyoni itu, Bapak ini kalau sebegini nggak boleh nikah ya, nggak boleh kawin, nggak boleh Pak. Lah kalau sebelumnya pernah kawin jadi biksu boleh? Boleh loh, kawin aja dulu. Kalau itu kawin dulu aja. Biksu. Ada seorang ibu ya gundul Pak. Iya gundul. Ya. Jadi pas itu kan bertemu di ruangnya menteri, kamarnya menteri waktu itu. Pak Wakil Sirot itu. Itu perempuan patah hati. Apa? Perempuan putus asa. Belum tentu Pak ya. Lah itu sebenarnya tidak hanya biksu loh ya. Itu yang di kiri sini ada apa namanya itu, pakaian yang pakai seperti pakai kerudung juga, apa namanya, suster. Suster juga nggak boleh nikah sudah gimana? Kawin boleh ya ini. Oh ya. Ya. Nah, ternyata yang namanya pendeta itu kan juga begitu kan. Formalnya kan tidak boleh nikah. Ternyata sekarang terbongkar, ternyata anaknya tinggal telecet di Amerika itu. Punya anak di sana. Itulah karena bertentangan dengan fitrah. Ya. Jadi akhirnya dilanggar sendiri. Dosa zina itu kan masuk dosa besar. Dosa apa? Dosa besar. Masuk dosa besar. Zina masuk dosa besar. Iya, iya. Tapi dosa meninggalkan sholat itu lebih besar lagi. Apa? Dosa meninggalkan sholat lebih besar lagi. Ya otomatis saya kira karena kewajibannya, karena kewajiban sholat itu kan kewajiban kita, dan saking istimewanya sampai satu-satunya kewajiban yang berulang-ulang dalam sehari kan hanya sholat, ya kan? Lainnya nggak ada kan, lainnya setahun sekali. Yang Jumat itu seminggu sekali, Jumatannya.
Tapi ini kan 5 kali dalam sehari. Itu kan menunjukkan bahwa itu sangat vital dan berakibat sangat fatal juga. Saya setuju pendapat Anda itu ya. Dosa meninggalkan sholat itu bisa lebih besar daripada dosanya berzina. Ini kewajiban yang sangat luar biasa. Dalam memerintah juga soal luar biasa yang harus dipanggil ke Sidratil Muntaha. Yang lainnya tidak melalui proses itu. Semuanya dari wahyu di bumi. Tapi khusus sholat ini panggil. Namun anehnya, sholat itu juga disyariatkan dalam syariat terdahulu. Nabi Isa juga sholat itu, zakat juga iya. Nabi Ibrahim dan keluarganya, anak turunan juga iya. Tapi yang dulu, syariat dulu tidak melalui proses sholatnya kewajiban sholat dan Muhammad. Jadi satu-satunya Nabi yang dipanggil sampai Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya. Nah, nanti kan ada kisah juga kisah di hari kiamat nanti kan orang berbondong-bondong menemui Adam, minta syafaatlah, kan minta tolong. Adam dilempar lagi ke ini sampai ke Nabi Ibrahim juga. Terakhir disuruh ke Nabi Muhammad, kan gitu. Hadis. Jadi kiamat nanti ada gerakan manusia seperti itu, lari ke sana, gerakan begitu. Mulai dari Adam juga. Adam kan bapak kami dan sebagainya. Aku tidak diberi kuasaan untuk itu. Lanjutlah pada si Nuh begitu lah, lain kepada Ibrahim dan Isa. Kalau kita kok tahu inilah yang iman bil ghaib. Kalau kita nggak percaya pada itu berarti kita belum beriman. Iman pada yang gaib itu. Jadi kalau di alam barzah itu sudah nggak ada ibadah. Nggak ada. Begitu meninggal saya sudah nggak ada ibadah. Iya. Ya sudah selesai yang dikerjakan dulu itu yang dihisab. Baik dari sesuatu ya apa Pak? Jadi kewajiban kita berhenti ketika kita itu meninggal. Dan meninggal sudah banyak ya. Pak Musran belum lama ini teman kita sebelumnya Pak siapa ini yang pembina pada rumah pojok ini Pak sebelumnya lagi Pak Aziz sudah selesai kepada orang pertama ternyata pendahulu kita itu sudah banyak lingkungan ini malah Bumadania putranya malah sudah satu-satunya putra Bu ya? Satunya putra dan masih muda. Sebelumnya memandu. Oh iya, mantu yang di Kalimantan itu. Iya. Itulah. Dan sudah ada kewajiban sholat di sana. Sudah selesai. Yang lalu aja itu yang dihisab itu. Ya, berikutnya bab tentang fitrah ini ya. Babu makna kullu mauludin yuladu alal fitrah. Babnya tentang makna hadis kullu mauludin setiap orang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Wa hukmu mauti anfalil kuffar wa atfalil muslimin. Dan hukum kematian anak-anak orang kafir dan anak-anak orang Islam, karena semuanya kejadian dalam kondisi fitrah.
Fitrah itu asal maknanya fatara itu mencipta yang pertama kali. Sehingga fitrah itu sebenarnya kondisi awal mula penciptaan manusia. Sehingga diciptakan pertama kali itu maka semuanya kondisinya sama. Dan punya modal pertama, modalnya apa? Modalnya Islam. Modalnya iman. Itu yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyhadum ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqul inna ma asyraka aba'un wa kunna dzurriyyatan min bani fa'atuhum fa'ala al-mubtilun. Ya. Jadi ada 2 ayat ya, 2 ayat atau 3 ayat ya. Terjemahnya apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. 172 Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surga tulang belakang anak raja untuk mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka supaya mereka berfirman, bukankah saat ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, oh Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami dengan lainnya ini. Ya. Jadi setiap bayi lahir itu sudah bersumpah itu. Sudah berbaiat. Berbaiat bahwa Allah adalah Tuhan pencipta kita. Itu sering dinamakan di dalam alam arwah itu sebelum terjadi pertemuan antara sperma dan ovum itu. Ini roh itu kan ditiupkan pada saat 120 hari. Nah ini kapan ya terjadinya? Ya, sebelum itu Pak, karena alam arwah sebelum terjadi itu kan sudah alam fisik gitu ya. Sebelum alam fisik ya, sebelum alam arwah ya. Sekalipun orang tuanya kafir. Ya, sama. Ya. Jadi berangkatnya dari titik sama, semua ciptakan berangkat dari modal yang sama. Makanya nanti berikutnya baru fa'abawahu yuhadu dan sebagainya. Nanti fitrah yang seperti itu mengakui keesaan Allah itu bisa berubah karena lingkungannya, dan lingkungan yang terdekat adalah abawahu, bapak ibunya ya, yang bisa merubah itu ya. Jadi semuanya itu karena pengakuan kita, maka Allah sudah berpesan tadi antakul yang menjaminkan samaan sampai nanti dari kamu mengatakan ya Allah kami sudah lupa kesaksian kami itu. Atau wahai Tuhan yang musyrikan nenek moyang kami, maka mengapa kamu kok mengazab kami? Padahal yang salah mereka benar. Tidak boleh ada alasan itu ya. Padahal semua kita itu nggak ada yang ingat itu kan, nggak ada yang ingat kan kita bersaksi itu. Loh kok kita nggak ingat, katanya kalau lupa itu dimaafkan. Karena ternyata alasannya apa? Semua kitab suci yang turun ke bumi dan semua nabi dan rasul semuanya misinya mengingatkan. Innama anta mudzakir, memberi peringatan. Kemudian wa ma 'alaika illal balagh, tugasnya menyampaikan peringatan itu. Sehingga tidak ada alasan kita berkilah, ya Allah itu yang memusyrikan orang tua kami kan ikut-ikutan sama mereka. Itu tidak bisa seperti itu. Ya, itu
sekarang ini meskipun zaman modern, kan masih ada suatu daerah yang tidak pernah tersentuh oleh agama Islam, sehingga anak turunannya tidak mengenal Islam. Itu bagaimana? Ya, itulah diperdebatkan ya. Ada yang mengatakan tidak boleh ada alasan itu. Dan inilah risalah yang berbeda. Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta. Jadi tidak ada alasan yang belum pernah datang kepada kami. Dan yang berpandangan seperti itu. Hanya pandangan lain, yaitu apa? Mereka masih dianggap alam fatrah antar masa yang belum ada nabi itu. Sehingga dosanya kita yang tidak bisa menyampaikan kepada mereka. Ada yang mengatakan seperti itu mereka karena mengaku mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, ayat yang kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Dan sebenarnya Rasulullah sudah mengutus untuk semuanya. Hanya mengapa tidak sampai ini? Siapa yang bertanggung jawab kan itu? Mestinya juga bertanggung jawab dua, yang menyampaikan dan dia sendiri. Untuk itu maka kita serahkan kepada Allah. Jadi Allah yang menentukan. Mudah-mudahan termasuk yang tadi, bahwa kami tidak mengazab sampai kami mengutus Rasul itu. Artinya sampai ajaran Rasul sampai. Kan memang bisa jadi ya yang daerah sangat terpencil itu mungkin di Indonesia masih ada itu ya. Ada ya yang koteka itu. Apa? Pakai koteka dia. Mulai koteka kalau udah banyak berinteraksi dengan yang lain juga bakal jelas. Ya mungkin masih ada yang sama sekali nggak berinteraksi mungkin. Ya. Jadi kita serah pada Allah itu ya. Jadi intinya Allah sudah janji seperti itu. Ya. Sehingga ya mudah-mudahan tidak bebankan pada kita. Pada kita yang tidak menyampaikan kepada mereka. Ya, berfitrah ya. Ma min mauludin illa yulad, semuanya dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, karena saat itu setiap manusia sudah bersaksi menjadi muslim tadi karena mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Maka tidak ada yang keluar dari itu. Baru berikutnya nanti yang bisa merubah fitrah itu, tetapi Allah sendiri akan merubah fitrah. Itu ada dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka wajhal dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarana la ya'lamun. Surat Ar-Rum 20 Pak Ali. Fitrah itu. Surat 30 ayatnya 20. Ar-Rum 20. 30. Oh 30. Iya itu urutan suratnya, tapi ayatnya 20 saya kira. Ayat 20. Ya. Pak Hakim Majaka ya. Ayatnya 30 ya. 30 ya. Pak Hakim Majaka ya. Berarti 30 berarti ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Tegakkanlah wajhakani. Kita maknai majas mursa bukannya wajah, tapi
hadapkan jiwa ragamu total kepada agama, kepada dini, tunduk patuh lurus dalam agama itu, dan itulah fitrah, fitrah Allah yang diberikan pada setiap orang. Ya. La tabdila li khalqillah itu punya makna dua. Kembali bahwa Allah tidak akan pernah merubah itu. Jadi kalau ada perubahan bukan Allah yang merubah, tapi abawahu dan selanjutnya tadi. Tapi juga ada makna yang jangan kau rubah fitrah itu. Nah, tabdil itulah itu batil maknanya. Jangan kau rubah fitrahmu itu. Namun sayang mayoritas mana tidak menyadari dan mengenal fitrah. Nah, terjemahannya seringkali atau yang sudah populer fitrah itu suci, gitu ya. Padahal sebenarnya bukan suci fitrah itu. Fitrah itu kondisi awal mula penciptaan manusia karena belum pernah berbuat dosa dan bertauhid saat itu, maka dia tidak berdosa. Sehingga suci dari dosa, tapi maknanya bukan suci, makna sebenarnya. Meskipun dilahirkan oleh zina, zina itu ya. Iya. Coba ini, masih ada 3 hadis ya. Baik. Berikutnya, ini bapaknya, orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kama apa? Tantaju ya. Kalau enggak tuntiju. Kama tantajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana bahimah itu binatang hewan. Bahimah kenapa ada kata apa? Baham atau mubham ya. Karena bunyinya tidak bisa dipahami maksud bahimah. Ya. Sebagaimana itu dimaknai apa bahimah? Binatang ya. Binatang ternak. Ya, binatang ternak yang melahirkan ya bahimah juga yang jamak itu lengkap ya, lengkap organnya lengkap semua. Jadi fitrah itu seperti ya binatang ternak kok melahirkan binatang ternak juga yang sudah lengkap semuanya itu. Hal tuhisuna fiha min jad'a. Apakah engkau rasanya merasakan min jad'a, jad'a dimaknai apa jad'a? Telinga terpotong. Ya, jadi ada jadi ketika lahir tentu belum terpotong kan ya. Biasanya itu peternak itu memang tandanya di telinga biasanya. Bahkan saya dulu pernah sering ke Bima dulu. Di Bima itu sapi itu dilepas Pak. Di Jawa sini kan dikandangkan di ya pemiliknya gitu, di sana lepas. Jadi enggak meliharanya. Nah, nanti begitu melahirkan ditandai telinganya, ada yang potong gitu. Termasuk orang musyrik jahiliyah itu kalau ada unta atau kambing betina, kalau sudah melahirkan 5 dan melahirkan 10 misalnya, itu nanti telinganya dikasih tanda potong juga. Dan itu tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dikendarai, tidak boleh untuk sawah dan sebagainya ya, dibebas dari semua. Seakan sudah disucikan itu apa namanya itu binatang ternak. Jadi di sini ya
Tuhisun maksudnya tahu yang masalahnya merasakan. Dari kata hawas itu indra, panca indra. Asal hawasul khamsu itu adalah panca indra. Ya. Orang yang hassas, orang yang gampang tersinggung, hassas. Ya. Maksudnya sih, atau sefiha min jannah, apakah kamu bisa melihat binatang ini melahirkan nanti kok sudah terpotong-potong telinganya. Jadi maksudnya tadi ya, fitrah itu seperti itu. Jadi kita dilahirkan binatang yang utuh seperti itu, nggak ada tanda-tanda lain. Nah kita sama semua utuh, kita beriman semua. Itu nanti lingkungannya yang bisa merubah fitrah itu. Ya. Summa yaqulu Abu Hurairah pun berkata, fitratul fatan ini yang surat Ar-Rum ya. Fitrah nasal fatan lain kalau fatan dalika tinul qaim walakin la ya'lamun tadi. Akhrajul Bukhari Kitabul Janaiz, ini kitabnya ya. Kitab jenazah ini. Ya. Babu idza aslama asy-syabi famata hal yusalla alaihi. Babnya apa ada seorang bayi syabi itu mati, apakah juga disalatkan? Jadi babnya di sana ini. Karena tadi fitrahnya sama, jadi seharusnya juga diperlakukan sama, juga disalatkan juga. Hadis Abu Hurairah berikutnya, qol su'ilan Nabi an dararil musyrikin. Rasulullah pernah ditanya tentang anak turunnya orang-orang musyrik, tapi yang masih anak-anak. Apa mereka juga dilahirkan ke dalam kondisi fitrah? Faqal Allahu a'lamu bima kanu amilin. Siapa Rasulullah? Allah yang maha tahu tentang apa yang nanti akan mereka lakukan. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Janaiz bab maqila fi auladil musyrikin, babnya tentang pendapat yang dikatakan tentang bayi-bayi atau anak-anak kecil orang musyrik itu. Jadi apakah mereka juga lahir akun fitrah? Kira masuk apa enggak ya fitrahnya? Nah, karena tadi hadisnya kullu mauludin juga. Kullu itu kan semuanya, enggak ada istisnanya, ilah enggak ada ya. Tadi mestinya semua masuk itu. Jadi seakan Rasulullah enggak perlu jawab, sudah ada hadisnya gitu. Maka beliau mengatakan Allah saja yang tahu tentang hakikat nanti. Tapi semuanya sama. Tapi kitabnya kok kitab jenazah ya? Kitabnya kok kitab jenazah. Jenazah. Jenazah itu jenazah. Ya soalnya dipermasalahkan apa tadi? Kalau anaknya orang muslim pasti putra. Yang anak-anak musyrik ini masalahnya di situ. Maka dimasukkan dalam bab jenazah itu. Maka kadang-kadang kitabnya aneh dengan aneh. Hadis Ibnu Abbas anhuma qala su'ila an uladil musyrikin tadi, tanya tentang tadi sama dengan tadi, faqal Allahu idkhalam a'lam ma kanu amilin. Ya Allah kata menjadi mereka, dia maha tahu tentang apa yang mereka perbuat. Jadi ternyata Rasulullah tidak menjawab, fitrah-fitrahnya sudah pasti, nggak perlu jawab. Bahkan Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh yang dilahirkan. Jadi seakan apa sudah dijawab tapi tidak langsung karena semuanya sudah tahu. Jadi kullu majal percaya anaknya muslim juga al fitrah juga. Kemudian Nabi menambahkan bahwa Allah tahu apa nanti yang mereka perbuat, apa tetap dalam fitrah atau menyimpang dari fitrah.
Akhrajal Bukhari fi Kitab Janaiz sama bab maqila fi auladil musyrikin sama dengan bab sebelumnya. Jadi sekali lagi semua dalam fitrah dan kita pun sudah tidak ingat lagi. Namun kenapa kok kita ada beralasan sudah lupa? Karena tadi seluruh nabi dan rasul, seluruh kitab sama misinya sama dalam hal ini, mengingatkan kita. Kemudian antar kita juga diperintah untuk saling mengingatkan, sehingga sudah tidak ada alasan untuk mengatakan lupa. Saya kira ini kajian kita hari ini tentang fitrah manusia dan sebelumnya tentang takdir Allah SWT kepada setiap manusia. Tapi takdir ada dua pendapat yang berkontradiksi. Yang satu yang disebut dengan qadariyah, yang disebut dengan jabariyah, jabar yang fatalis. Semua tentu Allah kita menjalankan senario tok. Yang satu tidak, kita juga diwajibkan untuk berusaha, tidak hanya pasrah saja. Ya. Saya ini Allah alam bisawab, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika syahri wan nar. Aljalna min ahli Allah bij'alna wa awladana wa talamidatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al wa min ahli al-dhulmi wa ahli al-dhayr. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina ya Allah bi fadlika amman siwak. Waj'al khaira zamanina akhirah wa amalina khawatimah wa khaira ayyamina ma nalqaka fihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.